الله 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 ما لنا مولى سوى الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita selama 1 bulan ini. Kita dipertemukan Allah kembali. Mudah-mudahan umur kita yang dipanjangkan ini juga Allah berkahi, agar sekiranya kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah dalam bersyukur kepada Allah, dan juga istiqamah dalam segala hal mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Imam Masjid Mutmainnah beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kaji kita bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu kita membahas tentang sifat Allah, yaitu baqa. Itu kemarin ya. Setelah kita lalui wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, malam hari ini kita bahas sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa arti mukhalafatuhu lil hawadisi? Berbeda Allah dengan segala yang baharu. Berbeda Allah dengan makhluk. Setiap yang baharu disebut makhluk. Apa yang dimaksud dengan baharu? Yang dimaksud dengan baharu itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Jadi Allah tidak sama dengan yang berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu namanya baharu, dan setiap baharu itu dikatakanlah dia makhluk. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa lawannya? Kalaulah sifat yang wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berbeda Allah dengan yang baharu, dengan makhluk, maka lawannya mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala
mumasalatu lil hawadis, serupa dengan yang baharu. Jadi lawannya adalah mumasalatu lil hawadis, sama Allah Ta'ala dengan yang baharu, maka hukumnya mustahil. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Ini harus diyakinkan, ditanamkan dalam hati. Tidak serupa dengan makhluk. Maka kalau sudah ditanamkan dalam hati kita nih, ditanamkan dalam keyakinan kita, maka segala yang menyerupai makhluk bukan Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Mumasalatul lil hawadis, mustahil Allah serupa dengan yang baharu. Kemudian bagaimana bentuk baharu ini? Bentuk baharu yang dimana yang dimaksudkan bukan Allah, baik bentuk baharu yang tidak terlihat ataupun yang terlihat, maka itu semuanya bukan Allah. Contoh misalnya ketika kita sholat, dalam hati kita nih terbayanglah kita ada yang melihat kita sholat. Kira-kira pernah tak terbayang seperti itu? Sekali-sekali? Pernah tak? Tapi tak tahu entah di mana. Yang paling fatal itu ketika sujud, Allahu Akbar, menjatuhkan kepala ke lantai, kening kita ke tempat sujud, kadang-kadang datang godaan seolah-olah ada yang melihat kita atau ada sesuatu yang besar di luar sana. Maka kalau datang yang seperti itu, kemudian berhayallah kita, tersiratlah di hati kita bahwa seperti itulah Allah, maka mustahillah seperti itu Allah Ta'ala, walaupun dia tidak terlihat. Makanya ada istilah para ahli sufi mengatakan, terbayang bukan Allah, tidak terbayang juga bukan Allah. Kalau bisa dibayangkan bentuknya begini, besar dia, tangannya 1000, kepalanya 1000, maka bukan Allah. Lalu tak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, apakah itu Allah? Juga bukan itu Allah. Mengapa demikian? Kalau yang bisa dibayangkan bukan Allah, maka wajar. Tapi ini yang tak bisa dibayangkan juga bukan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah yang menjadikan alat untuk membayangkan dan tak bisa membayangkan. Apa alatnya Bapak Ibu? Alat untuk menghayal apa? Akal, pikiran. Akal itu pusatnya, pikiran itu pekerjaannya. Akal itu siapa yang menciptakan? Akal kita berhayal begini bentuknya, maka bukan Allah. Kemudian tak mampu pula dia menghayalkan, pusing dia, maka itu juga bukan Allah. Kenapa itu juga bukan Allah? Karena alatnya Allah yang menciptakan. Itulah akal. Akallah yang membayangkan, kemudian pula akal pula yang tak mampu membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kan? Jadi makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah, mengenai tauhid ini benar-benar ditanamkan, karena sedikit saja kita melenceng maka musyrik Pak, musyrik. Bahaya memang. Dosa yang paling besar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar nomor 1.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik selama-lamanya, tak Allah ampuni. La yaghfiru fi'il mudhari' itu. Selama-lamanya tak Allah ampuni, Bu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan Allah ampuni dosa selain itu. Tapi syirik tak diampuni Allah. Makanya kita sebagai umat Islam ni, maka kita tekankan, kita tanamkan dalam hati kita, jangan sampai kita menyekutukan Allah, baik secara zahir ataupun batin. Makanya penting sekali belajar tauhid ni, penting sekali. Karena rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Itu tauhid tak? Tauhid. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Tauhid tak? Tauhid. Karena tauhid ini Bapak Ibu adalah pondasi, adalah dasar dalam beragama. Ketika pondasinya lemah, maka ibadah yang lain akan lemah. Rajin pun dia sholat, rajin dia sedekah, tapi kalau musyrik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, habislah amal-amal tadi. Capek kita sholat, capek kita sedekah, habis duit kita, tapi karena kita masih ada kesyirikan dalam diri kita, masih terbayang kita lagi bentuk Allah seperti ini, masih kita hayalkan lagi Allah melihat apa yang kita kerjakan, maka hapuslah semua amalan kita itu sia-sia. Makanya sangat bagus yang kita lakukan ini, terutama di sini ada kajian khusus tauhid, mendalami akidah kita. Karena Bapak Ibu, tantangan akhir zaman bukanlah masalah amaliyah, tapi masalah akidah. Kerusakan moral seseorang karena lemahnya akidah, bukan karena lemahnya amalnya. Amal itu hanya mengikuti saja. Berapa banyak orang yang beramal tapi dia masih melakukan kemusyrikan. Terus dalil aklinya adalah seandainya Allah itu serupa dengan makhluk, maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, maka itu mustahil. Sedangkan kita bayangkan bentuknya secara batin saja tak boleh, apalagi kalau kita zahirkan. Maaf, kita buatlah patung Tuhan, maka tak boleh. Sedangkan secara batin saja dalam Islam tak boleh kita, walaupun tak kelihatan tapi kita hayalkan, tak boleh. Apatah lagi kalau kita sebagai umat Islam, kita buat patung menurut hayal kita, seperti itulah bentuk Tuhan, atau mediasi kita, perantaraan kita dengan Allah, maka hukumnya musyrik, karena Allah tidak serupa dengan yang baharu. Makanya kita, maaf ini, kalau ada patung-patung yang berbentuk 3 dimensi kan dilarang kita kan, apalagi patung-patung yang berbentuk manusia, menyerupai manusia, dia bahaya. Maka hukumnya tidak boleh, musyrik nanti jadinya. Mana dalilnya? Dalilnya surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kata Allah, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau dalam ayat satu lagi, surah Al-Ikhlas ya, walam yakul lahu
kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan dia. Dia siapa? Dia Allah. Dia Allah. Tak ada yang serupa. Jadi sifat Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Apa artinya, Bu? Berbeda Allah Ta'ala dengan yang baharu. Atau kalau kita singkatkan, berbeda Allah dengan makhluk. Begitu. Lawannya apa? Mumasalatu lil hawadis, serupa Allah dengan makhluk. Jadi supaya tahu juga lawannya, karena ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil. Yang mustahil inilah lawannya. Jadi kita bahas yang wajib dan yang mustahil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Iya kan? Itu kan Pak Imam? Pak Imam yang hafal kali, saya tak hafal. Maka siapa yang berhajat berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Cukup beramal soleh? Tidak ternyata. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam beribadah. Jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadah itu dengan sesuatu. Tak boleh. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Ketika dia sholat, badannya yang sholat, tapi hatinya tak ikut sholat. Hatinya menyembah pekerjaannya, hatinya menyembah dagangannya, hatinya menyembah pekerjaan rumahnya. Apa pahamnya? Badannya sholat, tapi hatinya entah kemana. Jadi siapa yang disembahnya? Yang disembahnya bukan Allah, tetapi selain Allah. Apakah ini termasuk musyrik? Ini juga termasuk musyrik, walaupun musyriknya adalah syirik khafi, syirik samar, halus. Jadi Pak Ustadz, syirik samar itu diampuni? Oh diampuni. Beda dengan syirik jali, syirik terang. Kalau syirik besar, syirik akbar, tak diampuni Allah. Kalau ada orang kafir masuk Islam dia, maka diampuni Allah dosanya semuanya, habis dosanya, seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau kita jangan coba-coba Pak. Maaf ini, tiba-tiba anak gadis kita menikah dengan mereka, lalu murtad. Maaf ya, naudzubillah. Semoga Allah lindungi anak-anak kita dari perbuatan ini. Karena dulu teman saya ada yang begini Pak. Teman saya di kampung menikah murtad. Bukannya diajaknya orang itu masuk ke agama kita, bukan diajak masuk ke agama kita, tetapi murtad dia. Dalam kita, dalam Islam, ketika murtad begitu, kemudian ada setahun, 2 tahun kemudian masuk Islam lagi, kalau berdasarkan ayat ini, la yaghfiru ayyushraka bihi, tak diampuni Allah. Jadi dosanya yang setahun misalnya dia masuk murtad itu, maka yang setahun itu dihitung tetap. Beda dengan orang yang di luar Islam. Ketika dia masuk Islam, maka semua dosanya Allah hapuskan. Tapi kalau kita Pak, jangan coba-coba. Setahun kita murtad, maka setahun itu Allah hitung. 3 bulan kita murtad, 3 bulan itu Allah hitung. Kenapa demikian? Karena kita sudah dilahirkan dalam keadaan beriman, kemudian kita kafir. Beda dengan dilahirkan Allah dalam keadaan kafir, kemudian dia beriman. Beda ceritanya. Mengapa beda?
Karena itu takdir Allah. Allah yang menjatuhkan kita lahir dari rahim perempuan yang beriman. Allah juga yang menjatuhkan orang lain lahir dari perempuan yang tak beriman kepada Allah. Betul tak? Bisa kita milih? Tak bisa. Ya Allah, tolonglah lahirkan aku ya Allah dari rahim perempuan yang kaya. Bisa? Tak bisa. Itu takdir Allah. Maka karena kasih sayang Allah, ketika ada orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, lalu dia beriman kepada Allah, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Tapi tidak sama dengan kita yang dilahirkan Allah dalam keadaan sudah beriman kepada Allah, tiba-tiba dia menjadi kafir, kemudian dia masuk kembali kepada Islam. Maka berdasarkan ayat tadi, innallaha la yaghfiru, dosanya selama murtad tadi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya sangat fatal dosa syirik ini Bapak Ibu. Sangat fatal, sangat takut kita. Sangat takut kita, baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik khafi ini pun kalau kita pelihara terus menerus, halus tambah halus, tambah halus, tambah halus, tambah halus, lama-lama jadi kasar, jadi besar. Kecil tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, jadi besar. Gunung Uhud itu dia terdiri dari batuan-batuan kecil menjadi besar. Maka begitulah perbuatan syirik itu. Kalau kita pelihara dalam dada kita ini terus menerus sampai kita tua, sampai kita kembali kepada Allah, maka dia akan semakin besar. Maka kita kikis pelan-pelan. Jadi kalau syirik khafi itu kadang-kadang menghampiri dia. Apa obatnya? Istighfar. Kadang-kadang maaf ini, ketika kita sholat terbayang yang lain, dalam hati astaghfirullah. Makanya habis sholat tuh jangan langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka apa yang dibaca? Astaghfirullahalazim, 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 walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi 4 rakaat kita sholat isya, pikiran entah kemana melayang-layang. Sudah masuk kita syirik khafi, sudah syirik halus. Tapi ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahalazim. Wah, lepas yang tadi itu Pak. Aturannya tadi sholat kita tak diterima Allah, akhirnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tinggalkan istighfar ketika habis sholat. Jangan langsung berangkat. Dan usahakan istighfar yang habis sholat itu, usahakan benar-benar ikhlas dari hati, benar-benar minta ampun kepada Allah atas perbuatan syirik khafi yang kita lakukan ketika sholat tadi. Itu manfaat istighfar itu. Bukan tak ada gunanya itu Pak, untuk menghapus dosa syirik khafi yang tadi kita kerjakan. Betul tak kira-kira tadi itu bayang-bayang yang lain? Ada kan? Adalah. Kadang-kadang saya jadi imam pun kadang-kadang tuh bayang yang lain. Tapi karena banyak ayat dibaca, balik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan yang baharu. Selain Allah semuanya baharu, berubah-ubah. Ketika bisa kita bayangkan bukan Allah, tak bisa kita bayangkan juga bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Pak Ustadz ketika kita sholat? Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan bacaan dan perbuatan sholat. Jangan pikirkan yang lain. Kalau kita menjadi makmum, dengarkan bacaan imam, ikuti imam. Idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a fa'ansitu. Jika imam baca ayat, diamlah, dengarkan baik-baik, ikuti bagaimana imam, ikuti.
Itu yang dikatakan dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah, maaf Bapak Ibu, bukanlah menyembah itu seperti ini dengan yang di sini. Contoh nih, kita sholat nih, kemudian kalau ada depan kita, berarti kan itu Allah. Kira-kira kan begitu nih, kira-kira, betul gak? Ini kira-kira berarti bertentangan tak dengan sifat Allah tadi? Bertentangan dengan sifat Allah tadi, mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Kalau kita membayangkan ketika kita sholat ada Allah di hadapan kita, berarti kita mewujudkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya syirik khafi. Pak Ustadz, tapi kan begitu hadisnya. Ada hadis ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Betul? Ketika engkau menyembah Allah, maka ingatlah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadisnya benar, tapi paham kita yang banyak salah. Jadi jangan salahkan hadisnya. Tak mungkin hadis Nabi salah. Seolah-olah kita melihat Allah bukanlah dilihat dengan mata ini, bukanlah dilihat dengan hayalan kita, bukan. Kalau kau tak dapat melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Juga jangan dibayangkan Allah berada di suatu tempat lalu dilihat Allah kita sholat. Bagus. Teruslah sholat, terus. Kalau begitu, maka tak benarlah sifat Allah ni mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah dengan makhluk, berarti tak benar. Berarti yang benar lawannya mumasalatu lil hawadis, serupa Allah dengan makhluk. Kalau kita membayangkan seperti itu, kira-kira ketinggian tidak? Tak apalah ya, pelan-pelan. Tak ketinggian kan Pak Imam? Biasalah ya. Tak apalah tinggi kali. Ini harus dibuka Pak. Kalau tak dibuka, ini kapan lagi umat Islam ini kuat akidahnya? Kapan lagi? Memang kita tidak buka secara terperinci, tapi sedikit kita buka masalah ini, supaya jangan keyakinan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba kita di sini menyembah, kita sholat, Allahu Akbar. Kalaulah kalimat menyembah Allah itu seperti hamba menyembah raja, maka satu di sini, satu di situ. Kita di sini, Allah di situ. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Syirik. Berarti kita telah membentukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, gimana sholatnya selama ini? Kacau lah. Habislah tak terima Allah Ta'ala. Terbayang Allah Ta'ala. Paham menyembah itu bukanlah seperti ini. Ampun tuanku, sembah pati harap diampun. Bukan begitu. Kalau seperti itu, ada yang menyembah, ada yang disembah. Jadi Pak Ustadz, apa sebenarnya yang disembah itu? Iya kan? Apa sebenarnya yang kita sembah? Kalimat sembah di sini maksudnya adalah patuh. Kita mematuhi apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang nyuruh kita sholat? Allah di mana Pak? Apakah datang Allah ke rumah kita? Tidak. Di mana Allah suruh kita sholat? Di dalam Al-Quran.
Allah utus Nabi menyampaikan wahyu Allah, disampaikan Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang berwaktu bagi orang beriman. Banyak lagi, aqimus shalah wa ataz zakah warka'u ma'ar rakiin. Banyak lagi. Ayat ini kita imani, kita patuhi, samalah dengan kita menyembah Allah. Jadi apa yang kita lakukan ketika sholat? Mengingat, mengenang perbuatan dan ucapan kita sholat, maka itulah yang dimaksud dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain, tak terbayang yang lain. Mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, tak terbayang yang lain. Dikenangnya semua perbuatan solat sampai salam. Inilah yang dikatakan solat orang yang khusyuk. Selama ini kan banyak bertanya, bagaimana Pak Ustadz supaya solat kita khusyuk? Tidak lupa kita perbuatan dan bacaan kita solat, maka itulah solat orang-orang yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat tadi ya, jangan lagi paham menyembah itu ketika kita solat kita bayangkan ada Allah di sana, karena hukumnya berarti kita menempatkan Allah. Mustahil Allah bertempat, mustahil. Kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat dan bukan bertempat karena Allah adalah tempat, tempat segala makhluk yang bernyawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang meliputi seluruh alam. Jadi Allah itu tempat seluruh alam. Jadi mustahil Allah bertempat. Kalau kita bayangkan Allah berada di mana, di sanakah entah di mana, berarti kita menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya haram. Haram secara hakikat. Karena kita bahas masalah tauhid, saya tak campuri masalah fikih ya. Jangan dicampur dengan fikih Pak, ini bukan fikih, ini tauhid khusus. Yang fikih nanti tanya hukum fikih, kita khusus tauhid tasawuf. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan matahari, bulan, itu semuanya adalah makhluk, berubah dia dan dia akan binasa. Jangan kita menganggap bahwa alam ini, dunia ini, bumi ini terang karena matahari, bukan. Bumi ini terang karena bulan, bukan. Tapi bumi ini diterangi oleh nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alam ini gelap. Yang membuat terang alam ini Bapak Ibu adalah nur Allah subhanahu wa ta'ala, ditanamkan dalam hati. Bahkan kita ni pun, hati kita ni takkan bisa hati kita ni terang, takkan bisa hati kita ni mendapatkan hidayah Allah kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang bisa memberikan kita hidayah, yang lain tak bisa. Seorang wali pun tak akan bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Makanya doa kita, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, sinari hati kami ya Allah, bil Quran, dengan Al-Quran ya Allah, sinari ya Allah hati kami ya Allah. Bimbing aku ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Karena Bapak Ibu, yang kita harapkan di dunia ini adalah hidayah Allah. Menghadapi bagaimanapun resesi dunia ini,
bagaimana godaan dunia ini yang bisa menghadapinya adalah hidayah Allah. Karena Allah yang menciptakan dunia ini, maka Allah juga yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk menghadapinya. Maka mana jalannya, mana ilmunya? Ilmunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, apa kata beliau? Kata beliau, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta itu semuanya berupa kegelapan. Alam semesta ini gelap semua. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi, dan sesungguhnya yang meneranginya hanya karena tampaknya hak Allah padanya. Tampaknya nur Allah pada alam ini, makanya yang menerangi alam ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana bentuknya Allah jangan bayangkan. Tak boleh Pak, nanti Pak putus surat syarab Pak. Ini jangan Pak. Makanya dalam kaji tasawuf, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, ini 5 sifat tak boleh dikaji secara mendalam. Bagaimana itu kita hanya menyampaikan luarnya saja, tapi tak boleh bagaimana Allah Ta'ala itu bentuknya ya. Apakah seperti atom? Bukan. Apakah bertubuh? Tidak. Apakah dia bayang-bayang? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita ikuti Pak, gila nanti Pak. Jangan Pak. Makanya dia yang 5 sifat ini, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, terhimpun dia dalam kalimat la. La saja, yang lain nanti. La ilaha illa Allah. Tapi yang 5 sifat ini terhimpun dalam kalimat la. Ilaha illa Allah nanti dibuka, tak cukup malam nih, pelan-pelan. Dalam kalimat la, makanya maaf, orang yang sudah belajar tauhid, yang sudah belajar sifat 20, kalau sudah paham dia, insya Allah mudah-mudahan dia termasuk golongan yang dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan. Boleh jadi orang yang mengucapkan utuh, boleh jadi yang mengucapkan la itu meninggal dia, itu pun pasti masuk surga. Atau juga tak sempat dia mengucapkan karena ditabrak mobil, langsung meninggal dia, tapi pahamnya sudah ada di sini, maka insya Allah langsung masuk surga. Itulah hebatnya orang bertauhid. Ada mak-mak kadang-kadang ngomong kan, la ilah, pantang. Jangan bilang la ilah, kenapa? Arti la ilah itu tak ada Tuhan. Kalau artinya iyalah, jadi apanya sambung la ilaha illallah, harus sempurna katanya. Itu secara makna. Orang awam oke lah. Tapi kalau sudah belajar, la saja kita sebut, di situ sudah ada sifat Allah yang 5 yang wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalam kalimat la. Makanya Bapak Ibu, tak main-main zikir la ilaha illallah tuh. Kalau sudah mantap zikirnya tuh, Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Makanya kata Nabi, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir. Ternyata ada rahasia yang tersimpan di situ.
Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Ibu Bapak mau lebih dalam lagi, dalam surah An-Nur itu ada kan ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha ya kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Jadi kalau Ibu baca, Bapak baca, coba didalami pelan-pelan. Kalau hari ini tak cukup waktu kita bahas ini. Jadi tak cukup waktu kita. Jadi Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Pahamnya Allah lah yang menerangi seluruh alam ini. Jadi makanya sekali lagi kesimpulannya, tekankan dalam hati bahwa Allah tidak serupa dengan yang baharu. Asalkan datang godaan, itu iblis menggoda. Datang godaan membayangkan bagaimana bentuk Allah, ketika sholat terbayang kita Allah di sana, maka hilangkan itu, hilangkan, buang itu. Tidak, Allah bukan seperti itu. Apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan perbuatan sholat kita. Sholli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi yang kita bayangkan selama sholat adalah perbuatan sholat kita, jangan yang lain-lain. Insya Allah khusyuk lah itu. Sudah 45 menit. Dah, Bapak Ibu? Jadi cukup satu aja ya, nanti baru qiyamuhu ta'ala binafsih. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Na'udzubillah ya Allah, jangan sampai ya. Maka hari ini kaji kita adalah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan yang baharu, atau berbeda Allah dengan makhluk. Lawannya mumasalatu lil hawadis, serupa Allah dengan makhluk atau serupa Allah dengan yang baharu. Akidah kita, dalam akidah kita Allah tidak serupa dengan yang baharu. Apa itu baharu? Setiap yang berubah-ubah maka itu dikatakan baharu. Setiap yang binasa itu baharu. Maka setiap yang baharu disebut makhluk yang dijadikan, karena yang dijadikan pasti tidak sama dengan yang menjadikan. Demikian, ada waktu 15 menit, boleh tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum. Tadi menerangkan bahwasanya segala bentuk sesuatu yang terjadi pada makhluk itu adalah karena Allah, tanpa diintervensi oleh makhluk ciptaan Allah atau manusia. Jadi yang ingin saya katakan, kalau kita berpendapat segala sesuatu yang kita usahakan, karena ada dasarnya ayat Inna Allah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi qaumin anfusihim. Sekali jadi kadang-kadang diri kita tuh merasa bahwasanya apa yang kita usahakan ini karena dari hasil usaha kita. Iya. Jadi bagaimana hubungannya dengan yang Ustaz tadi katakan, Allah Maha yang berkehendak seperti itu. Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Nah, ini bagus nih. Jadi berarti sudah menangkap dia. Ada ayat berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha mengubah keadaan mereka. Apa pahamnya nih? Paham ini adalah ketentuan Allah itu sudah pasti terjadi. Itu yang pertama dulu. Kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk berikhtiar, untuk usaha. Maka antara takdir dengan usaha ini sepasang sebenarnya. Takdir itu kan hakikat. Bisa tahu kita di mana takdir kita? Takdir kita mati. Bisa? Tidak kan? Tidak. Takdir itu kan hakikat. Contoh nih, sekarang gelas nih Pak, takdirnya di sini tak? Di sini tak takdirnya? Sekarang saya ubah takdirnya. Bismillah. Di mana takdirnya sekarang? Apakah ini bukan takdir Allah? Ada berani yang mengatakan bukan takdir Allah? Musyrik. Ayo. Apakah ini bukan takdir Allah? Bingung nampaknya, hanya satu yang jawab nih. Takdir Allah. Sekarang takdir Allah di sini, gelas ini. Sekarang saya pindahkan kemari. Di mana sekarang takdir gelas itu? Berubah tak? Apakah ini bukan takdir Allah? Takdir Allah, tapi Allah berikan kita kemampuan untuk mengubahnya. Itulah paham hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takkan bisa kita mendapat hidayah kalau tak ada usaha untuk menjemput hidayah itu. Hidayah itu takdir Allah. Kalau tak dijemput dia, takkan dapat hidayah kita. Bagaimana cara menjemputnya Pak Ustadz? Ada niat pertama, niat mau berubah, niat mau jadi orang baik. Maka Allah akan bimbinglah kita, melangkahlah kita ke masjid nih, melangkahlah kita ke majelis ta'lim. Makanya orang ahlu sunnah wal jamaah itu dia harus menggabungkan hakikat dengan syariat. Takdir itu masalah hakikat, syariat itu adalah usaha, ikhtiar. Maka takkan bisa kita merubah keadaan, takkan Allah ubah kita Pak, keadaan kita kalau kita tidak berusaha. Allah tak akan pindahkan gelas ini kemari kalau kita tidak berusaha memindahkannya. Paham belum? Jangan mengganggu saya, tak paham bilang. Kita apa lagi? Kita perhalus lagi. Contoh gini, maaf nih. Maaf ya. Rezeki takdir Allah tak? Ya kan? Ada pendapat mengatakan rezeki itu ada yang dihantarkan Allah. Itu pendapat Imam Malik. Tapi ada yang berpendapat rezeki itu juga harus diusahakan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi dua-duanya benar. Kita kalau tak bekerja dapat duit? Tidak. Tapi adakah yang tak bekerja dapat duit? Ada. Ada. Ada orang sakit di rumahnya tak bisa apa-apa dia. Datang kita menjenguk, bawa duit kita, bawa duit buat bantuan. Ini bantuan dari jamaah Masjid Al-Mutmainnah untuk Bapak. Bagaimana? Rezeki tak itu? Rezeki siapa yang menentukannya itu? Allah. Nah, jadi ada takdir yang ditentukan Allah, ada takdir yang kita usahakan. Yang kita usahakan itu pun dari Allah juga. Nyawa ini dari siapa? Milik Allah. Sekarang kalau tak bernyawa bisa mindahkannya nih. Ayo. Maka pada hakikatnya Allah jua. Pernah tak baca ayatnya? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Imam, ya kan?
Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah jua yang melempar. Ini kan bahaya ini kalau salah paham nih. Kalau solat oke lah, tidaklah engkau solat ketika engkau solat, tapi Allah jua yang solat. Dipakainya berzinah Pak, aman. Kenapa kau berzinah? Kau tak baca ayat ya? Bahaya tak? Bahaya, haram hukumnya. Salah paham di ayat tu. Bukan ayatnya yang salah, dia salah paham. Ini perlu lagi kajian lagi, tak di sinilah, tak buka sini. Janganlah di sini semua, tak boleh ya. Ada kajian khusus, kan saya bilang. Saya mengajar di setiap malam Senin khusus kajian ma'rifatullah. Mendalami yang pertanyaan inilah. Di sini tak saya buka semua. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf saya tak bisa buka. Kan saya bilang berkali-kali, tak datang-datang juga, gimana? Setiap malam Senin ada di Batu Besar. Kalau mau nanya nanti saya Sherlock, datang tiap malam Senin. Yang mengaji tiap malam Senin itu lebih kurang 25 orang, 35 orang, insya Allah. Dari seluruh Batam. Kira-kira begitu. Tak bisa lagi lebih dalam lagi, stop dulu. Ada yang rahasia. Silakan yang lain. Ya, silakan. Salam. Bisa. Ya, sama-sama. Ini kan malam ini kita ada hubungannya dengan ini Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj. Udah Isra Mi'raj belum kan? Kan belum Isra Mi'raj kan? Oh gitu, iya. Terus? Nah itu bertemu Nabi, kemudian diantar juga, akhirnya ketemu Allah Ustaz. Betul. Yang satu situ ketemu, yang bertemu Allah itu hanya dihirnya Pak. Nah yang saya tunggu ya Ustaz, kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad kan makhluk Allah itu. Nabi Muhammad dia berubah juga dari muda, remaja, tua, akhirnya meninggal juga. Dia kan makhluk juga. Kemudian buktinya dia menempati waktu. Waktu Isra itu kenapa makhluk Allah bisa bertemu dengan Allah? Dan di situ ada ruang waktu dan tempat juga. Mohon bimbingan dan mohon pencerahan. Masya Allah. Ini perjalanannya berat betul nih. Ini kelas-kelas berat semua. Tempatnya pula tak cocok. Bukan tempatnya tak cocok di masjid, bukan. Iya, artinya yang rahasia ini. Saya jawab aja ya. Kan saya bilang itu jawabannya tak bisa kita buka full di sini, tak bisa. Itu kajian khusus. Tapi saya jawab full. Kalaulah peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj itu khilafiyah, ada ulama mengatakan dengan jasad dan ruh, tapi ada ulama yang mengatakan dengan ruhnya saja. Jadi saya tak berani saya membuka itu. Tetapi kalau di pengajian khusus saya buka. Saya buka itu. Mengenai bertemu dengan Allah, di hadis dari Siti Aisyah bahwa mengatakan bahwa Nabi tak bertemu dengan Allah, tak berjumpa begini tatap muka, tidak. Tapi ada tabir, ada dinding, jadi bukan bertemu muka. Itu hadis dari Siti Aisyah, hadisnya saya lupa hadisnya, tapi ada hadis itu. Jadi bukan ketemu ngobrol-ngobrol begini, bukan seperti itu.
Cuman lebih dalam itu tak bisa saya buka di sini ya. Ya. Kalau saya pribadi memang saya setuju dengan jasad dan ruh, tetapi ada yang dengan jasad, ada yang dengan ruh. Mana yang dengan jasad? Ketika ke Palestina, karena bumi ini Allah lipat. Bagi seorang waliullah, bumi ini Allah lipat. Kapan dia mau kemana, cuma sebentar aja Pak. Bapak juga bisa, kalau Bapak wali, Bapak juga bisa ke Mekah itu dalam 5 menit saja, bisa. Kalau seorang waliullah, apalagi seorang nabi, dengan jasadnya itu bisa. Maka itu. Tapi kalau mi'raj itu yang dengan ruhnya. Kalaupun misalnya dengan jasadnya semuanya, Allah Maha Kuasa. Kita tak bisa, tak boleh kita katakan tak mungkin dengan ini, tak boleh. Makanya itu khilafiyah. Makanya kalau mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini memang harus dijawab dengan mendetail, harus dengan detail. Jadi tak bisa di sini. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf nih. Jadi itu khilafiyah ulama. Boleh. Saya pernah bertanya kepada guru saya, bagaimana Pak tentang peristiwa Isra Mi'raj? Kata guru saya, itu khilafiyah. Jadi kalau ada menjawab dengan jasad dan ruh, jangan disalahkan. Kalau dia mengatakan dengan ruh saja, juga jangan disalahkan. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Satu lagi? Ibu-ibu ada mau tanya? Tak ada. Bapak sini? Asal lagi? Penutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengar sebuah ayat Al-Quran, artinya bahwa Allah itu sangat dekat dengan urat. Masya Allah. Jadi dari penjelasan itu Luar biasa. saya terbayang, kalau terbayang, Masya Allah. jadi bagaimana kita memahami ayat itu? Ini sebenarnya yang bertanya nih orang ahli sufi semua ini. Iya, cuman makomnya tak cocok di sini. Ini orang awam banyak di sini. Iya, betul. Macam mana lah? Datanglah ke sana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bayangkanlah, ini urat leher. Jadi Allah sangat dekat kepada kita. Dalam ayat yang lain surah Al-Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tak memperhatikan. Kamu tak melihat. Kalau salah paham dengan ayat ini, maka banyaklah orang menempatkan Allah dalam tubuhnya, maka hukumnya sesat. Makanya tak bisa di sini. Macam mana lah, mohon maaf lah. Kau boleh buat 1 miliar pun dikasih tak mau saya. Nanti terjadi fitnah, apalagi direkamnya. Terjadi fitnah Pak. Ya, yang lagi viral sekarang aja pun tak mau dia buka yang itu kan, ya kan? Siapa yang Buya Al-Razi juga tak mau dia buka secara mendetail. Karena kita itu ada yang rahasia yang tak boleh dibuka di tempat umum. Apalagi ini sampai keluar kan? Menyalahi adab kita kepada Allah. Jadi kalau ingin itu datang malam Senin, kan saya bilang berkali-kali. Tapi tak ada yang datang. Udahlah. Di situ ada yang dari KDA ada, dari Tanjung Uma ada, dari Batu Waji ada, dari Batu Besar ada. Itu satu. Dari Odessa itu. Ada centengnya satu itu. Dari Odessa ada. Nanti Sherlock lokasi. Kalau mau datang malam Senin, silakan. Tapi kita memang bahas masalah ma'rifatullah semua, tak ada fikih. Fikih itu selingan saja. Jadi jangan berharap ngaji fikih cari ustaz lain. Mohon maaf nih, saya tak ahli fikih. Kira-kira begitu ya. Kita bisa jawab sini ya. Mohon maaf. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bukanlah kita pelit ilmu, tapi ada adab-adab ilmu yang tak boleh kita membukanya di tempat umum, apalagi masalah rahasia-rahasia Allah. Nanti terjadi fitnah, viral nanti. Saya tak mau viral ini menimbulkan dosa saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, mari kita tutup, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah, Tuhan yang maha menatap, yang menguasai hati kami, ya Allah, bimbinglah hati kami dengan nur hidayah-Mu ya Rabb, agar kami semakin istiqamah mengagungkan-Mu ya Allah. Sinari hati kami ya Allah dengan hidayah-Mu ya Allah, agar kami senantiasa meminta ampun hanya kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabb, ampuni ya Allah salah dan khilaf kami ya Allah. Ampuni ya Allah kemusyrikan yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah, kami lalai ya Allah. Maafkan kami ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, agar kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Istiqomahkan hati kami dalam iman ya Allah. Istiqomahkan hati kami dalam bersabar ya Allah, dalam bersyukur atas nikmat-Mu dan bersabar atas ujian yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Rahman, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Jadikan perpisahan kami ya Allah perpisahan yang terpelihara. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka kalau mereka sudah meninggal. Berkahi sisa umur mereka ya Allah kalau mereka masih hidup ya Rahman. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah, baik zahir maupun batin ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.